Shalom, Bapak Ibu Halo, semuanya. Shalom. Halo, Shalom, halo, udah halo, lama nggak ketemu. Bu Esther, Pastor Lepil, ya Angga Pak. Kadus, Yanti, Mas Yandri. Apa kabar? Kok Afi Bisa ya? dilewati, Pak. Desa dilewati, luar biasa. Ini slogan utama kita ya. Semua bisa dilewati. Masalahnya apa yang sudah dilewati, Kok Andri? Kakak Andri, apa yang kita lewati hari demi hari ya, sehingga itu bisa menjadi sesuatu yang bermakna. eh Saudara-saudara, teman-teman semua, tadi lagunya itu lagu yang kalau saya nyanyikan tuh selalu tergetar ya. Apa tadi judulnya, Wester? Pulang ya, Pulang. pulang ya. Itu kata yang emang harus selalu apa diingat terus ya, bahwa suatu saat kita akan pulang loh. Suatu saat kita akan pulang. Memang pulang kemana gitu ya? Ya pulang dari dunia yang fisik ini kan. Dan tadi yang kata-kata yang paling menggetarkan itu adalah eh, apa perenungan untuk kita memperkarakan ya, memperkarakan diri diri kita kemana kita pulang ya, ke padang hijau, padang berumput hijau atau padang yang gersang. Nah, Bapak Ibu, eh, ini apa ya? eh, Kalau kita mendengar mungkin pujian atau khotbah itu suatu yang menyentuh gitu ya. Tapi seringkali ya kalau selesai kebaktian atau ibadah atau mungkin setelah selesai pujian, eh, perasaan itu atau apa ya, kekuatan kata-kata, kekuatan fakta ya bahwa kita akan pulang itu kadang menghilang, betul nggak Bapak Ibu? Kalau habis ibadah atau setelah ibadah apa mendengarkan menyanyikan pujian itu ya kita kembali normal gitu ya, kembali ke habitat kita yang kadang tidak tahu bahwa kita akan pulang gitu ya. Seakan-akan kita merasa bahwa ya kita akan terus berjalan dan tidak akan berakhir gitu. Nah, seringkali ya, seringkali ya Tuhan terpaksa atau Tuhan mungkin memakai, mungkin bukan kata terpaksa ya, memakai peristiwa hidup ya, peristiwa sehari-hari yang benar-benar kita alami untuk apa? Untuk kita makin dekat dengan perkataan satu itu, ya, kebenaran satu itu bahwa kita akan pulang. Nah, eh, seringkali itu Tuhan pakai ya, karena apa, Bapak Ibu, ya, manusia itu seperti kayak punya seperti mesin ya, mesin jiwa itu kalau sudah punya apa setelannya itu melenceng gitu ya, suatu saat karena dengar lagu khotbah itu lurus ya, itu akan cenderung melenceng lagi itu. Ya karena istilahnya itu kayak setirnya itu sudah nggak lurus lagi ya, sudah menceng gitu, sudah miring sehingga kalaupun dilurusin kita biarkan itu akan melenceng lagi. Nah, saya juga mengalami ya, ini baru beberapa hari ini ya, minggu ini mengingatkan kembali bahwa kita akan mencapai satu titik di mana semua ya sudah mendekati ya. Tadi Pak Lepri mengatakan bahwa kita di ujungnya apa? Akhir zaman ya Pak Lepri ya. Betul, Pak. Dua ribu tahun akhir zaman, tapi akhir zaman terus ya. Kapan ujungnya ya? Kita di ujung mungkin ujung pangkat tiga kali ya, akhir zaman gitu ya. Dan sepertinya seperti itu ya. Nah, seringkali kita takut ya menghadapi situasi dunia yang nggak menentu itu. Itu mungkin suatu yang kelihatan gitu ya, suatu yang kelihatan. Tapi sebenarnya kita sering lupa bahwa yang paling mengkhawatirkan atau yang paling bisa mematikan ya Bapak Ibu, kalau istilahnya penyakit itu ada namanya silent killer, tahu nggak silent killer? Ya, penyakit yang diam tiba-tiba set gitu. Apa itu contohnya? Penyakit yang yang Jantung. Hah? Ya, jantung ya.
Jantung itu silent killer karena nggak ketahuan. Nah, kita normal ya. Orang yang sakit jantung itu bisa aktivitas normal, tapi tiba-tiba waktu dia lagi main atau main bola, lagi bercanda, langsung gone gitu ya. Ya, itu mungkin sebenarnya bukan tiba-tiba ya. Penyakit jantung yang menyebabkan itu bukan tiba-tiba karena itu sudah lama terjadi, cuma nggak ketahuan gitu, nggak bahayanya nggak kelihatan. Nah, kalau orang di istilahnya itu ya mau menggiring orang untuk sadar, untuk berbuat baik atau untuk hidup benar gitu ya dengan ancaman perang dunia, dengan kondisi apa namanya situasi dunia yang makin mengerikan atau apa gitu ya. Mungkin sesaat ya dia sadar gitu ya tak ya akan apa ini apa namanya ngeh gitu ya. Tapi kan kita sekarang ini mungkin dengar hanya di luar sana kan ya perang Iran apa Rusia Ukraina terus Israel tuh di sono gitu ya. Nggak nggak langsung di situasi perang ya. Kalau langsung di situasi saat itu mungkin ya benar-benar kita akan ingat pulang gitu. Akan benar-benar ingat. Tapi kalau sekarang di Indonesia masih baik-baik kan ini. Benar nggak? Ya, masih masih so good lah apa masih running well gitu ya. Jadi ya melihat berita gitu yang tadi diberitakan oleh Pastor Lepri ya kaget sebentar nanti balik lagi ya. Nah, eh, tapi kan kita nggak mau menunggu ya sampai kejadian itu benar-benar nimpa kita kan, benar nggak? Masa mau kayak orang di Ukraina Ukraina sana ya atau di Palestina sana yang istilahnya itu secara fisik aja sudah mencekam gitu loh ya, sangat mencekam sehingga pasti mikirnya dan mikirnya jauh mikir akhir hidup itu sudah wah selalu gitu ya di depan mata gitu ya. Nah, tentu kita nggak mau situasi itu terjadi gitu ya. Tapi sebenarnya ada satu kondisi atau satu situasi yang kita bisa simulasikan ya akan kita alami gitu. Yaitu apa? Tadi yang pulang bahwa kita sendiri akan ya mungkin dunia baik-baik saja tapi kita suatu waktu bisa eh, apa dipanggil Tuhan ya kita akan berakhir suatu saat sendiri gitu ya walaupun kondisi di sekitar kita masih baik-baik aja tapi kita sendiri ngalami dan eh, walaupun itu terasa jauh gitu ya tapi seringkali Tuhan membawa itu menjadi dekat yaitu dengan apa kalau ada orang-orang terdekat kita ya mengalami situasi itu ya kebetulan dalam beberapa hari seminggu ini ya ibu mertua saya itu mengalami sakit dan dirawat dan yang tadinya sehat tadinya bisa apa namanya beraktivitas itu tiba-tiba menjadi seperti lumpuh gitu tidak bisa berdiri tidak bisa duduk bahkan ya apalagi berdiri dan jalan gitu jadi benar-benar seperti kembali ya seperti anak-anak harus dilayanin ya dilayanin se apa seperti kita melayani anak kecil gitu ya disuapin dan seterusnya dan yang saya lihat apa Bapak Ibu ya pikirannya bukannya fisiknya pikirannya itu juga seperti kembali ke masa lalu ya teringat hal-hal masa lalu. Nah, kadang melihat bayangan-bayangan yang tidak terjadi gitu ya seperti melihat ada orang yang masuk ke rumah ada orang yang mau ngambil barang-barang dan seterusnya ya kalau orang psikologi itu disebut halusinasi gitu ya itu eh, apa namanya buat saya secara fisik juga menjadi satu apa ya ujian sendiri atau challenge sendiri jadi ya mungkin merepotkan ya jadi banyak waktu yang harus dikonsentrasikan ke situ tapi ya karena kita sudah mendengar firman saya mencoba bahwa apapun yang terjadi itu pasti atas izin Tuhan dan tergantung kita ya menjadikan peristiwa itu menjadi sesuatu yang membebani kita atau itu adalah sebagai makanan nutrisi jiwa kita untuk Tuhan memakai ya Tuhan memakai eh, peristiwa-peristiwa itu ya untuk mengingatkan kita tujuan ya semula ya bahwa suatu saat
kita pasti akan alami itu. Ya, mungkin kita melihat itu orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, saudara kita, tapi satu saat mungkin kita sendiri yang akan mengalami itu. Nah, dari situ saya belajar apa Bapak Ibu ya. Saat tubuh kita mulai melemah Bapak Ibu ya, saat kesadaran kita nggak bisa kontrol, ya yang muncul adalah bawah sadar. Yang saya percaya itu adalah roh kita, nurani kita yang muncul. Jadi apa yang tersimpan lama ya di roh kita, di bawah sadar kita, itulah yang akan menjadi permanen gitu. Jadi ya, eh, saya teringat di YouTube itu ada seorang anak merekam perilaku orang tuanya yang sudah demensia, yang sudah lupa pikun gitu ya. Dia lupa, eh, gampang lupa dan seterusnya. Tapi yang nggak pernah lupa dari situ apa? Kebaikannya. Jadi orang tua ini itu walaupun dia nggak ngerti apa-apa seperti anak kecil, tapi yang nggak pernah lepas dari situ adalah kebaikannya, keramah tamahannya. Jadi mengasihi orang, mau menolong orang. Jadi kadang waktu ada cerita waktu dia dibawa ke supermarket, ya itu si anaknya tuh nggak pakai uang bayarnya kan pakai tap aja kan, pakai scan gitu ya, pakai HP gitu. Nah si orang tua ini itu eh, apa memarahi anaknya, jangan kamu kenapa nggak bayar, harus dibayar tuh barang gitu. Masa kamu cuma kayak disapu aja dengan HP itu langsung kamu bawa. Kamu mencuri katanya. Kamu mencuri itu karena kamu tidak membayar. Nah, tentu saja si anak bukan mencuri ya, tapi orang tua ini kan lupa bahwa atau di benaknya itu bahwa ya membeli barang itu dengan uang cash gitu. Tapi di situ lihat kebaikannya dia itu tetap muncul gitu ya. Apa namanya, sesuatu yang tidak bisa hilang. Jadi saya di situ belajar. Oh ya, satu saat kita tuh tidak bisa apa namanya membohongi diri atau tidak bisa acting gitu ya. Kalau kita sadar kita masih muda, kita kan kadang bisa acting gitu, ya. Hati kita hitam atau kita sebenarnya punya hati yang kotor atau apa, tapi kesadaran kita ya itu kita bisa di depan orang kita bisa memanipulasi, kita bisa berlagak benar gitu ya, apa namanya berlaga bisa menjadi orang yang baik gitu. Tapi di dalam belum tentu. Nah, Bapak Ibu itu akan muncul sendiri gitu ya. Itu yang saya lihat ya dari orang tua saya ini, apa yang dia tanam dulu sebelumnya itu benar-benar tercermin gitu ya. Nah, ya memang eh, orang tua apa ibu mertua saya ini memang dikenal sebelumnya itu sangat hemat lah ya, mungkin bahasanya gitu ya, sangat tidak mau kehilangan apa namanya sesuatu gitu, jadi menjaga ya, tapi memang ada bagusnya, jadi terkumpul hartanya gitu. Tapi apa ya, kelihatan itu eh, fenomena halusinasi itu seperti ada orang yang mau ngambil barang, ada orang yang mau masuk untuk mencuri uangnya dan seterusnya gitu. Itu sesuatu yang oh, apakah ini yang dia alami sebelumnya yang belum istilahnya itu belum dia menangkan gitu ya, belum dia selesaikan. Jadi Bapak Ibu ya, dengan peristiwa itu ya yang disebut silent killer buat saya itu ya, itu sebenarnya apa ya, dosa di dalam diri kita ya, dosa eh, apa yang menggerogoti kita tapi kita nggak sadar bahwa kita tidak menjadi manusia yang dikehendaki Allah ya, dosa yang menjauhkan kita dari rencana Allah semula itu silent killer, karena kalau itu nggak diselesaikan ya, eh, kita nggak sadar nanti satu titik ya kita untuk balik atau untuk menyembuhkan itu impossible ya. Jadi kalau saya sebut dosa ini ya mungkin
konotasi dosa itu dosa melanggar hukum dan sebagainya. Bukan, tapi seperti ya monster di dalam kita ya, eh, dosa asal dari Adam itu yang mau menjadi seperti Allah, atau eh, self apa namanya, anti subordinasi, tidak mau dibawahi orang. Nah, sebenarnya itu akarnya kesombongan. Nah, ini yang kita mau belajar gitu ya. Bagaimana kita bisa mewaspadai loh ya monster dosa itu, yang kalau kita nggak care, nggak kita perhatikan ya, itu bisa kembangannya, buahnya bisa kemana-mana ya. Salah satunya adalah tadi, kalau orang ya itu selalu fokus buat dirinya sendiri ya, selalu memikirkan dirinya ya, tidak ke orang lain. Nah, itu sebenarnya ya Bapak Ibu, pembelajaran buat saya, karena itu khotbah ini sebenarnya khotbah buat diri saya sendiri. Betapa tidak mudahnya ya kita untuk mengalahkan diri sendiri itu, mengalahkan bahkan ya kelemahan atau dosa yang kita tahu kita masih ada di situ, kita sudah tahu pun ya, itu nggak mudah, ya nggak mudah untuk mengalahkannya ya. Jadi Bapak Ibu ya, pasti Tuhan ya punya cara kita ya untuk membalikan kita ke jalurnya ya. Lewat cara apa 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 saja yang Tuhan pandang perlu ya. Tapi kita mau Bapak Ibu, jangan sampai Tuhan memakai cara-cara yang tidak enak gitu ya, cara-cara penderitaan yang tidak perlu ya. Lebih baik kita memakai cara ya ini, dengan belajar, dengan mau mendengarkan, dengan mau mempraktekkan ya, sebelum ya kejadian kita sudah mempraktekkan dulu, sehingga Tuhan tidak perlu pukul atau tidak perlu beri pelajaran dengan ya hal-hal yang tidak mengenakan itu ya. Karena kalau kita sungguh-sungguh mengasihi ya, pasti Tuhan hajar kita ya. Nah, kalau kita memang mau ikut Tuhan ya, tapi bandel, kita mau ikut Tuhan tapi masih bandel ya, Tuhan terpaksa hajar dengan caranya ya. Tapi itu tujuannya untuk kebaikan. Nah, Bapak Ibu, mari kita baca ya. Kita ini masih masuk di Filipi ya. Filipi 2. Jadi eh, yang saya mau tekankan di sini ya, bagaimana kita waspada terhadap silent killer kita ya. Kalau silent killer di tubuh ya, dunia jasmani fisik kita adalah yang membawa kepada kematian jasmani. Tapi itu harus diwaspadai tentu saja ya, karena itu bisa juga mengagalkan rencana Allah ya. Waktu kita jadi nggak full gitu ya. Tapi yang harus sangat diwaspadai, dan itu pasti ada ya. Kalau orang mungkin bawaan jantung apa belum tentu semua punya ya. Tapi yang namanya bawaan dosa, bawaan meleset dari kehendak Allah, itu ada, udah pasti kita punya ya. Istilahnya penyakit jantung, penyakit kanker rohani, itu ada dalam kita. Nah, itu yang harus kita sadari gitu ya. Untuk menyadari itu, benar, kita lihat masa depan ya. Lagu Pulang itu kan mengingatkan kita masa depan kita akan pulang loh. Kita diingatkan masa depan. Kita kadang juga diingatkan dengan tadi ya, situasi dunia yang luar biasa tidak aman lagi sekarang ya. Tapi yang yang harus diperhatikan, kita bukan lebih banyak memperhatikan luar ya, tapi lebih banyak memperhatikan ke dalam. Jadi kalau saya, Bapak Ibu, dalam pemberitaan firman ya, firman yang hidup, firman yang menghidupkan, itulah firman yang mampu menelajani diri kita sendiri ya. Mampu menelajani kedirian kita ya, keberdosaan kita, kemelesetan kita sendiri. Karena itu yang nggak kelihatan ya, orang lain nggak bisa lihat, bahkan kita sendiri nggak lihat gitu ya. Jadi Bapak Ibu ya, eh, paling berbahaya itu ya adalah memang dosa asal yang membuat Adam jatuh, atau itu yang menyebabkan Lucifer itu memberontak, yaitu tidak tidak mau dibawahi oleh otoritas apapun, menganggap dirinya ya itu sejajar atau lebih tinggi ya. Bahkan kalau dengan Allah,
sejajar kan. Nah, Lucifer itu kan mengabdinya sejajar, artinya tidak mau dibawahi, dia sejajar. Atau kita kalau sesama manusia lebih tinggi, merasa lebih tinggi dari orang lain, lebih berharga dan itu sebenarnya eh, silent killernya ya, itu yang kita harus waspadai. Nah, kita coba baca ya, ada yang bisa bacain nggak ini? Filipi 2 3 sampai 4 deh. Sambil saya minum dulu. Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Oke, Bapak Ibu, ya, ini lanjutan yang sebelumnya ya, dalam materi tentang persekutuan orang-orang percaya anak-anak Allah, ya. Walaupun ini konteksnya komunitas ya, eh, dalam komunitas menurut saya ini suatu mutlak ya. Kalau komunitas itu harus bertumbuh sehat, ya, bertumbuh sehat selain materi yang sebelumnya, ya, eh, materi sebelumnya kan terkait dengan ya kesatuan apa belas kasihan, kasih mesra gitu kan, persekutuan roh ini kan yang harus ada ya, penghiburan kasih yang kelihatan ada dalam eh, di di komunitas yang nyata ya. Tapi yang nggak kelihatan adalah sikap hati kita ya, menganggap orang lain lebih utama dari diri sendiri. Itu kan satu sikap hati yang nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan ya. Orang tidak bisa melihat, tapi sebenarnya kalau kita peka juga bisa melihat dengan kalau sudah lewat batas gitu ya. Orang yang meremehkan orang lain juga bisa kelihatan kan. Kita juga tahu ada orang yang meremehkan kita gitu ya. Nah, jadi eh, ini menurut saya ya, yang ditulis oleh Paulus itu suatu yang juga menurut saya kalau kita bisa mengikuti teladan ini ya, kita bisa menjadi obat penawar tadi ya terhadap silent killer itu. Akar dosa kita itu yang bisa berkembang kemana ya, akar kesombongan kita itu bisa dikikis ya kalau kita memupuk dari awal punya sikap hati menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri ya, dan tiap orang memperhatikan kepentingannya ya. Kepentingannya ini juga sebenarnya eh, bukan cuma kepentingan saja tapi benar-benar memperhatikan ya apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Nah, ini mungkin mudah diucapkan tapi sesuatu yang nggak mudah ya untuk dipraktekkan gitu ya. Jadi Bapak Ibu ya, syarat komunitas anak-anak Allah ya ini seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Waktu dia apa Bapak Ibu mempraktekkan ya membasuh 12 muridnya ya. Ini ekstrim tuh ekstrim sebenarnya karena apa? Yesus yang adalah guru ya, adalah Tuhan ya, eh, yang adalah orang yang dihormati, orang yang dan eh, mungkin murid-muridnya tahu bahwa ini adalah orang suci dari Allah. Dia mau merendahkan dirinya ya untuk membasuh kedua belas kedua belas kaki rasul-rasulnya, murid-muridnya. Itu eh, sebenarnya hendak menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa dari seorang Tuhan Yesus yang harusnya ada di posisi tinggi, tapi dia tetap menganggap yang lain lebih utama dari dirinya. Ya. Murid-muridnya itu dianggap ya sesuatu yang bernilai. Ya. Yang kedua, ya memperhatikan kepentingan orang lain juga disebut menjaga. Ya, kalau dalam bahasa aslinya itu ada kata menjaga, mewaspadai, menjaga kepentingan orang lain. Jadi eh, kita harus apa namanya terposiliro ya kalau bahasa Jawanya itu ya melihat perasaan orang lain juga ya melihat orang lain utuh sebagai manusia walaupun ya orang tersebut menderita apa berbuat kesalahan. Nah,
Jadi teladan ini ya, kalau saya bilang ya, teladan untuk kita, Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengenolkan kita sendiri ya, dan orang lain menjadi satu. Kalau kita nol, orang lain itu jadi satunya. Nah, itu yang Bapak Ibu perhatikan, itu enggak di dunia gereja sekarang ya, pemimpin-pemimpinnya yang kita lihat di media sosial, di YouTube, itu betapa mudahnya ya, bukan mengenolkan diri sendiri, tapi mengenolkan orang lain ya. Punya attitude sikap yang merendahkan orang lain, bahkan secara etika umum aja itu sesuatu yang tidak bisa dibenarkan ya. Nah, ini eh, apa itu menjadi cermin ya. Buat saya itu menjadi cermin bahwa isi firman Tuhan ya, itu hendaknya jangan sampai hanya di isi kepala kita ya, menjadi sia-sia kalau hanya menjadi pengetahuan ya. Jangan, jadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa kita belajar dari orang ya, dari orang yang kita anggap guru kita, dari orang yang lebih tahu ya. Jangan hanya melihat pengetahuannya ya, melihat pengetahuan teologinya, tapi juga melihat ketinggian ya, melihat kedalaman hatinya ya. Bagaimana dia level, seberapa dia level meneladani Tuhan Yesus. Itu yang kita lihat ya. Karena Bapak Ibu, kita belajar belajar firman, belajar teologi sebenarnya bukan hanya transfer dari rasio kita ya, dari mindset kita ke mindset, tapi sebenarnya transfer spirit, jiwa ya. Jiwa rendah hati itu bicara sikap jiwa, bukan suatu yang hanya bisa diselesaikan dengan kita tahu, ngerti apa itu rendah hati, tahu definisi apa itu rendah hati. Ya, itu tidak menjamin kita bisa mempraktekkan. Nah, ini yang kita coba apa, refleksikan bagaimana bagaimana itu ada dalam diri kita ya, di komunitas kita, di lingkungan kita. Apakah kita sudah sudah bisa menjaga orang lain, sudah memperhatikan kepentingannya mereka ya, di bukan hanya kepentingan kita sendiri. Ya, di sini kepentingan kita juga dijaga, tapi bukan hanya ya, bukan hanya. Nah, ini yang tema menurut saya, Bapak Ibu, tema di Filipi 2 itu eh, mengenolkan diri itu bicara sebenarnya inti dari yang disebut kenosis itu ya. Kenosis ini tema besar ya. Jangan dibawa ke ranah doktrin ya. Kalau saya mau belajar di sini tidak dibawa ranah doktrin bagaimana Allah menjadi manusia, mengosongkan Allah menjadi manusia. Ya, karena kalau Allah menjadi manusia itu nggak bisa ditiru oleh kita, ya kan? Karena Allah yang tak terhingga menjadi manusia, kita nggak bisa meniru. Tapi kalau itu dipahami, ya, keteladanan Kristus itu artinya mengosongkan diri itu, mengenolkan yang tadinya dia eh, anak Allah yang tidak punya dosa, ya, tapi mau mengambil tanggung jawab, ya, menjadi hamba, bahkan hamba yang menderita. Kita bisa meneladani, ya, dengan sesama kita bahwa event kita tuh lebih dari orang lain ya. Punya kelebihan, punya kebenaran, punya pengetahuan yang lebih, tapi harus bisa meneladani kenosisnya Kristus ini ya, mengenolkan diri supaya orang lain yang lebih diutamakan. Nah, ini yang Bapak Ibu benar-benar apa, suatu yang tidak mudah ya, suatu yang tidak mudah, dan eh, apa, ini yang harus kita perjuangkan tiap hari. Jadi Bapak Ibu ya, rahasia tadi untuk supaya silent killer dari kekekalan itu ya, yang bisa membawa kepada kematian kekal itu, menurut saya satu obat satu-satunya adalah
keteladanan Kristus ini mengosongkan diri ini, ya, kenosis ini, mengenolkan ini. Karena dengan mengenolkan Bapak Ibu itu sama seperti mematikan akar dosa, ya. Itu cara, ya, satu-satunya cara supaya dosa yang diwariskan Adam itu, ya, itu bisa, ya, bisa akhirnya mati, gitu ya. Karena apa? Karena kita sudah ditebus, ya, ada penebusan itu sehingga membuka jalan itu, ya, lewat penebusan hukuman dosa sudah Tuhan tanggung dan Tuhan memberi keteladanan yang luar biasa, dan kita dikasih user guide-nya, ya, jalannya gimana bisa meneladani Kristus. Nah, ini yang kemarin apa namanya kita bahas, ya, eh, bahwa firman yang harus terima, Bapak Ibu, firman yang kita baca terima, ukuran bahwa firman itu apa benar, gitu ya, menguji kebenarannya kalau hanya dengan debat teologi, ya, debat teologi itu nggak ada habisnya, ya, nggak ada habisnya karena semua punya argumentasi. Tapi kalau firman itu kita telanjangi, kita lihat, kita apa zoom, ya, apakah firman itu menjadi daging, ya. Nah, daging itu bisa dilihat perilakunya, bisa dilihat, ya, bagaimana peragaan dari firman itu. Nah, baru akan terbukti, ya, mana yang firman dari Allah atau eh, bukan, ya, bukan berasal dari Allah. Karena firman yang benar dari Allah dan itu menjadi daging kita, menyatu dengan kita, pasti akan terwujud, ya, dalam perilaku. Nah, itu juga yang saya masih belajar di sini. Seberapa firman yang kita dengar itu mewujud dalam daging kita. Jadi, eh, kalau di Filipi 2 itu mengosongkan diri, ya, eh, logos itu menjadi manusia, di Yohanes 1 logos, ya, firman itu menjadi manusia. Kalau saya pandang dalam perspektif keteladanan Yesus, ya, bagaimana menjadi manusia, Allah menjadi manusia sempurna, itu lebih pas, ya, kalau kita memandang bagaimana firman itu mewujud atau menjadi daging itu masuk dalam perilaku kita. Kalau istilah di psikologi adalah menjadi alam bawah sadar kita, ya. Kalau kita masih gampangnya memaki orang, gampangnya menjelekkan orang, bahkan sesama hamba Tuhan, mensesat orang, ya, mengata-ngatai orang, membunuh karakternya, ya, bahkan kalaupun dia salah pun nggak patut kan di media massa. Itu kalaupun secara gramatikal firman yang disampaikan itu benar, ya, bisa dipertanggungjawabkan, tapi secara spirit sangat tidak tidak baik buat jiwa kita, ya. Itu tidak punya bekas apa-apa, ya, karena terus terang Bapak Ibu, sekarang kalau saya mendengar khotbah bukan hanya materi loh. Kayak gini Bapak Bapak Ibu, ya, teman-teman di sini mendengarkan saya, ya. Saya menyadari sekarang bukan hanya materi yang ada di slide ini, gitu ya. Tapi apa yang saya alami, jiwa yang saya alami, ya, perjumpaan saya dengan Tuhan seperti apa, itu sebenarnya yang lebih berharga untuk disampaikan, ditransferkan, gitu. Saya mengalami kesadaran bahwa untuk berkenan di hadapan Tuhan, ya, itu satu-satunya cara adalah mengenolkan kita, ego kita itu benar-benar kita tahu bahwa kitalah yang harus mengenolkan diri kita. Yang membuat menjadi satu, ya, biarlah Tuhan. Ya, yang mengangkat kita biarlah Tuhan, tapi kita tunduk, ya, yang kita tidak boleh menganggap diri kita lebih, tapi orang lain lebih. Biarlah, oh, Tuhan sendiri kalau memang waktunya tepat untuk diangkat, biarlah Tuhan sendiri yang mengangkat. Ya, jadi kita tidak mengambil kredit apapun, ya, dari apa yang kita capai. Biar Tuhan sendiri yang mengangkat kita. Kalau Tuhan kehendaki. Kalaupun Tuhan tidak melakukan itu, tidak mengangkat itu, tapi yang penting adalah
kita melihat diri kita bertumbuh, ya, bertumbuh dalam kesempurnaan. Nah, ini yang Bapak Ibu coba saya sampaikan, ya, bahwa eh, apa yang kita dengar, ya, benar-benar diperkarakan. Tadi kalau dalam dalam lagu Pulang tadi yang kita perkarakan kan tujuan ke depan, ya. Apakah kondisi diri kita waktu kita pulang gimana, ya. Prakteknya Bapak Ibu, kita harus memperkarakan tuh tiap hari, ya. Bicara kesucian hidup, ya, bicara kekudusan hidup, itu bukan sesuatu yang terlalu jauh kita capai, tapi sebenarnya itu pencapaian hari demi hari. Kalau hari ini, ya, kita dengar-dengar dengan Tuhan, kita berdoa, kita dengar dengan Tuhan apa yang mestinya kita lakukan, ya. Misalnya kita harusnya yang sesuai dengan ketentuan itu melakukan ABC, ya cukup saat kita melakukan ABC, berarti hari itu kita sempurna, ya. Belum keseluruhan diri kita sempurna, tapi hari itu kita sudah perfect melakukan kehendak Tuhan. Nah, hari demi hari itu yang kita maintain, kita lihat, kita watch, kita lihat diri kita gimana, ya, eh, apa namanya, respon-respon kita. Karena Bapak Ibu, ya, kalau kita nggak memperhatikan hari demi hari, kita satu saat akan lost gitu. Tiba-tiba kita punya sifat yang, oh kok seperti ini tabiat saya, oh kok udah sampai sini. Nah, ini yang Bapak Ibu, teman-teman semua yang mau coba saya bagikan bahwa benar-benar perkarakan firman itu sudah menjadi daging nggak dalam diri kita. Bagaimana firman yang kita dengar itu, ya, menjadi suatu penggerak kita, ya, untuk kita menjadi sesuatu yang bisa otomatis, ya, melakukan kehendak Allah itu bisa otomatis. Bagaimana itu? Apakah sudah, ya, satu firman itu menjadi otomatis? Jadi ada pertumbuhan setiap hari. Nah, makanya Bapak Ibu, ya, yang 2 minggu yang lalu, ya, saya mengilustrasikan sebenarnya seringkali, ya, cerita tentang, ya, eh, anak yang hilang ini, ya. Ini adalah cerita cukup tragis sebenarnya awalnya, ya. Bagaimana eh, anak yang hilang ini, sebenarnya kita juga sebenarnya anak yang hilang, ya, cuma kita ada seperti ada yang sulung atau ada yang bungsu. Tapi cerita anak bungsu ini yang terhilang, ya, dia bisa mau balik, ya, kan dengan satu kondisi, ya. Dia akhirnya dikondisikan dia nggak punya apa-apa, dia nol, ya, dengan satu kondisi dia yang tadinya hartanya banyak, dia tidak punya apa-apa lagi untuk dia banggakan. Nah, di situ dia mengalami kesadaran bahwa dia nggak punya apa-apa, ya, dia dienolkan. Nah, jangan sampai kita mengalami kondisi seperti ini, dienolkan oleh kondisi, gitu, ya. Bersyukur dengan kondisi yang nol ini, si anak bungsu ini, dia teringat, dia punya kesadaran untuk kembali, ya, kembali kepada bapaknya, ya. Di akhir cerita kan sebenarnya anak yang bungsu yang hilang ini kan sudah ditemukan kembali. Jadi dia sebenarnya di akhir cerita nggak hilang lagi karena dia kembali kepada bapaknya. Dia menyadari kesalahannya dan kembali. Ya, dia menyadari, ya, bahwa, ya, tanpa bapaknya dia nggak bisa, ya. Dia mulai dari nol, ya. Dia mau mulai dari nol untuk, ya, bertumbuh bersama bapaknya kembali. Tapi yang malang adalah cerita dari si sulung ini, ya. Ini yang gak ketahuan bahwa ternyata dia juga sebenarnya terhilang, cuma nggak kelihatan, ya. Dia terhilang dari koneksi dengan ayahnya. Nah, ini yang eh, apa menjadi apa ya? Menjadi perenungan kita, ya, menjadi perenungan kita. Jangan sampai kita tidak menyadari bahwa kita sebenarnya masih terhilang, ya. Nah, jadi eh, Bapak Ibu, sikap sikap kita untuk mau menjadi nol, menjadi
apa ya, mau tidak menganggap diri kita lebih dari orang lain, menganggap bahwa kita itu benar-benar hanya butuh Tuhan gitu ya. Itu sebenarnya cara yang efektif apa Bapak Ibu untuk mengikis ya akar dosa ya. Jadi dosa yang bertumbuh itu bisa bertumbuh karena ada akar-akarnya di sini. Ya, ini sudah kita bahas ya bahwa ada pangkalan-pangkalan dosa. Nah, ini nggak bisa mudah ya, nggak bisa mudah hancur ya. Waktu kita dengar tadi lagu yang begitu menyentuh ya, kita tergerak untuk bertobat ya. Tapi setelah kebaktian, setelah lewat 1 hari, itu kita bisa balik kepada kebiasaan lama. Kenapa? Karena ini akar dosa ini tidak pernah diurusi, tidak pernah dimatikan ya. Nah, cara mematikannya adalah tadi kita selalu menyadari untuk mengenolkan diri kita ya. Jadi dengan mengenolkan itu apa? Kita mematikan sama aja dengan mematikan daging kita ya, mematikan daging kita karena daging itu punya sifat itu selalu meninggikan diri ya, mau menjadi satu, mau meninggikan selalu meninggikan diri. Tapi kalau kesadaran kita diarahkan bahwa hanya yang menjadi boleh menjadi satu hanya Tuhan, kita nothing di hadapan Tuhan ya. Bahkan kita tidak boleh menganggap kita lebih dari orang, walaupun kita punya kelebihan secara kasat mata, tapi sikap hati kita tidak boleh sama sekali. Nah, ini sebenarnya challenge ya buat kita sini, teman-teman semua atau siapapun ya, yang punya privilege ya, lebih dari orang orang lain ya, baik kecerdasannya, kepintarannya, hartanya, kedudukannya. Nah, biasanya suka terjebak di sini ya, suka tidak tahu bahwa dia masih ada akar yang meninggikan diri sendiri tapi merendahkan orang lain ya, walaupun itu nggak kelihatan tapi akarnya itu masih ada. Nah, sikap setiap hari untuk kita bergantung penuh pada Tuhan bahwa yang penting, yang paling penting menjadi satu-satunya ya objek penyembahan kita, objek eh, seluruh hidup kita hanya Tuhan, sehingga kita dengan ini, dengan pemikiran ini kita tidak mungkin bisa menyombongkan diri. Itu secara otomatis akan mengikis di silent killer kita. Ini udah silent killer yang membuat Bapak Ibu ya suatu saat di hari hanya ya, kalau tidak diselesaikan itu akan seperti pohon dosa yang besar yang nggak mungkin bisa ditebang lagi. Jadi Bapak Ibu ya, selain seperti Efesus 4:27, jangan memberi kesempatan kepada iblis, artinya jangan beri makan akar ini, jangan beri air akar ini supaya dia bertumbuh. Ya, dengan kita memberi makan itu kan seperti kita memasukkan ya input-input yang kita lihat ya dari media sosial, dari YouTube, dari apapun ya, itu bisa memupuk akar ini ya. Ya kalau kita, ya ini salah satu talangan ya, gadget kita itu bisa memberi makan yang menyuburkan dosa, akar dosa kita. Nah, itu kita stop ya. Sedapat mungkin kita filter itu. Dan yang kedua adalah kita mematikan ya. Kita mencabuti akar atau menyemprot dengan pestisida akar dosa ini ya dengan memupuk sikap untuk mengutamakan orang lain. Nah, ini suatu yang tidak mudah ya, sangat tidak mudah. Dan ini saya masih bergumul, masih belajar. Jadi ini sebenarnya khotbah bukan buat teman-teman saja, tapi buat diri sendiri. Dan saya ungkapkan ini supaya saya semakin ingat ya bahwa cara saya mematikan akar dosa justru untuk ya, kita tidak menganggap diri kita tuh lebih dari orang lain ya, tidak, tapi justru orang lain yang harus kita perhatikan, kita utamakan ya, tentu dengan proporsionalnya. Ya, jadi Bapak Ibu, eh,
menjadi manusia sempurna, manusia yang dikehendaki Allah itu ya tidak mudah. Ini butuh proses ya. Dan justru di Zoom ini ya, ini proses tahap demi tahap yang eh, mesti kita jalani ya. Setiap hari yang kita lakukan ya harus kita pandang bahwa itu sebenarnya apa ya? Itu sebenarnya kurikulum yang Tuhan sediakan buat kita untuk memproyeksikan kita menjadi man of God ini. Jadi apapun apapun yang kita alami ya. Nah, ini yang nggak mudah. Ini yang nggak mudah Bapak Ibu. Ini yang tidak mudahnya gimana? Kalau sesuatu yang menyenangkan mungkin ya kita bisa terima ya, tapi sesuatu yang tidak menyenangkan, satu ada penderitaan seperti yang seminggu ini saya alami gitu ya. Itu bisa menyesakan jiwa juga ya, bisa ya sesuatu yang tidak enak ya. Tapi kalau kita memandang itu sebagai satu proses Allah ya, untuk menajamkan nurani kita, untuk mengikis ya akar dosa kita, itu berarti menjadi satu kebaikan ya, menjadi suatu kebaikan. Jadi eh, mari kita sama-sama di Zoom ini punya sikap ya untuk melihat memandang setiap peristiwa hidup ya itu menjadi sesuatu yang membentuk kita ya. Itu proses Allah untuk menjadikan kita menjadi manusia semakin disempurnakan, manusia yang makin menyerupai Tuhan Yesus ya dengan kadarnya tentu saja. Jadi Bapak Ibu, ini proses yang tidak mudah. Jadi uh, hukum proses itu adalah hukum kehidupan. Ya, kita tidak mungkin menjadi sempurna ya secara langsung. Ya, jadi Bapak Ibu untuk bisa goalnya kita tadi pulang ya, kita bisa memastikan bahwa kita ke padang rumput berhijau itu kosnya adalah tiap hari. Tiap hari ya Bapak Ibu kita harus memperhatikan hidup kita. Nah, mari kita ya sejenak ya melihat hari-hari yang kita lalui ya. Bagaimana kita mengisi hari-hari kita? Apakah sungguh-sungguh sudah memprioritaskan ya kepentingan Tuhan di atas kepentingan semuanya yang kita punya. Kalau kita belum, ya itu waktunya saat ini kita merenungkan kembali. Ya, bagaimana kita memandang setiap peristiwa hidup? Apakah itu satu anggapan bahwa itu suatu yang tidak adil buat kita? Ya, apakah Allah tidak memperhatikan kita dengan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan itu? Kita kembali lihat secara objektif. Kalau kita benar-benar percaya bahwa Allah itu Allah yang hidup, ya pasti Dia bekerja dalam hidup kita. Dan setiap peristiwa apapun itu punya andil. Ya, Tuhan izinkan kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Tidak mungkin satu peristiwa itu lewat ya dari rancangan atau kehendak Allah. Bapak Ibu, mari kita tunduk ya. Kita mau kembali melihat diri kita apakah sudah menjadi pribadi yang selalu bersyukur atas setiap peristiwa hidup yang kita alami. Dan tentu saja setiap peristiwa itu menjadi pembelajaran buat kita. Ya, kita belajar berpikir, kita ya tidak boleh menyerah dengan apapun tadi seperti Yandri bilang, semua bisa dilewati. Apa yang bisa dilewati? Yang kita bisa lewati adalah hal-hal yang mungkin tidak sesuai ekspektasi kita, yang tidak menyenangkan, ya. Tapi kita bisa melewati dengan satu tujuan bahwa kita naik kelas, ya. Step by step kita naik, ya, melalui jalan proses Tuhan, ya. Bukan hanya bisa dilewati lenyap begitu saja, tapi kita
kita bisa melewati seperti naik tangga. Ya, kita lewat ya, tapi naik lebih tinggi. Ya, itu satu yang eh, mengantar kita kepada kesempurnaan. Ya, jadi semuanya jadi menguntungkan buat kita. Semua peristiwa jadi menguntungkan kalau kita bisa dilewati dengan seperti proses naik tangga. Ya, seperti proses naik tangga. Nah, kita mau ya hari-hari yang kita lewati ini adalah proses naik tangga seperti itu. Ya, kita bisa melewati tapi sebenarnya ya kita sudah naik kelas ya, walaupun kita yang menyadari kita naik step lebih tinggi. Nah, itu yang kita mau. Jangan sampai kita malah turun ya dengan suatu peristiwa ya, satu peristiwa yang tidak menyenangkan malah kita makin meragukan Tuhan. Nah, itu artinya stepnya turun. Mari kita renungkan ya makna firman ini ya di Filipi 2 ini, biar Tuhan jamah jamah hati kita untuk memperhatikan ya apa yang sudah kita lakukan setiap hari. Bapak yang makasih, ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu, untuk pengajaran-Mu Tuhan, untuk malam hari ini. Biarlah firman yang sederhana ini Tuhan membuka hati kami untuk kami melihat, mengintrospeksi diri. Seberapa hati kami taruh Tuhan. Apakah hati yang tinggi hati atau hati yang rendah hati. Tuhan Engkau sendiri yang melihat, yang sampai Tuhan sebenarnya kami masih tinggi hati, ya, tapi kami melihat diri kami sudah rendah hati. Engkau yang tahu, Engkau yang sadarkan kami, Tuhan. Dengan cara Tuhan kami memperhatikan orang lain. Saat saat kami bergaul satu sama lain, selalu kami diingatkan untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Bapak bersyukur Tuhan, supaya kami punya empati Tuhan terhadap sesama kami, sama saudara seiman kami. Bapak bersyukur untuk apa yang sudah kau berikan, biarlah kiranya kau tunggu gugah hati kami. Biarlah dengan materi ini, mulai malam ini Tuhan, kami ambil satu komitmen untuk kami mau mengenolkan diri kami, biar Engkau yang menjadikan kami satu. Ya, kami tidak mau Tuhan uh, berdiri sendiri, tidak di bawah koordinasi, di bawah ordinasi Engkau. Kami mau di bawah naungan tanggung jawab Engkau Tuhan. Bersyukur Tuhan, doa ini kami serahkan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami percaya berkata, Amin. 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 Amin, Terima amin. kasih Pak Anton. Amin. Makasih, Pak. Makasih. Pak Lepri, aduh,